Perkenalkan, nama saya Rizky Bowokusumo dengan nomor Indo Mahasiswa 2019-0410-382. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaf Nasiwa Erzani, NIM 2019-0410-375 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Alif Fazhar Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 2019-0410-449 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Syahdani Satya Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 2019-0410-417. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Wahyudi Kurniawan, saya dari Manajemen 2018, selaku General Manager Himpunan Mahasiswa Manajemen atau HIMAMA periode 2020-2021. HIMAMA merupakan salah satu himpunan mahasiswa manajemen atau merupakan sebuah lembaga yang ada di bawah naungan prodi manajemen dan terutama ada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai General Manager, saya memiliki visi menciptakan mahasiswa manajemen yang aktif, kreatif, solutif, dan membuat mahasiswa manajemen berakhlak Islami. Untuk pengalaman sebenarnya banyak sekali ya pengalaman yang saya dapat selama di HIMAMA, terutama bagaimana saya di awal-awal mengikuti himpunan ini, belajar dari staf magang, kemudian menjadi staf struktural. Nah, di mana pada dulu saya sering belajar kepada pemimpin-pemimpin saya bagaimana sih cara pemimpin itu membawa perubahan kepada terutama ke himpunan ataupun yang bisa berpengaruh kepada anggota. Nah, kemudian untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah menjadi ketua umum dari program manajemen festival itu pada tahun 2020. Nah, di sana saya banyak sekali belajar bagaimana cara mengatur keanggotaan dan bagaimana menerima pendapat ataupun masukan dari para anggota sehingga dapat menjalankan program kerja manajemen festival tersebut. Nah, di mana dalam program kerja manajemen festival itu yang memiliki 3 proker, di mana dalam hal itu tentunya banyak sekali masalah, tantangan ataupun hal apapun yang bisa membuat saya belajar gitu bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin. Sehingga saya untuk menjadi ketua saya dapat pelajaran dari hal tersebut dan saya bawa untuk memimpin di HIMAMA periode 2020-2021. Terkait tantangan ya dalam sebuah organisasi. Kalau tantangan bagi saya sendiri yang sering saya alami adalah tentang keanggotaan. Nah, di mana dalam keanggotaan ini tantangannya adalah kita selalu harus berusaha untuk bagaimana cara kita mengajak dan menjaga para anggota kita agar terus berkomitmen di HIMAMA. Kadang banyak anggota yang masih belum komitmen tentang kesadaran untuk bisa masuk organisasi. Mereka sudah masuk organisasi, tetapi komitmen di antara mereka itu masih belum tertanam di benak mereka, sehingga hal itulah yang membuat saya harus benar-benar menjaga keanggotaan saya agar mereka terus berkomitmen. Nah, bagaimana sih cara saya menangani masalah tantangan tersebut? Banyak sekali yang udah saya lakuin, diantaranya adalah mengajak mereka untuk mengikuti di berbagai program kerja, sehingga dalam hal tersebut mereka merasakan bagaimana sih menjalankan sebuah program kerja dan mereka bisa ikut andil dalam menjalankan sebuah program. Nah, dari hal itu mereka akan merasakan kebersamaan dengan anggota-anggota lain dan timbullah rasa nyaman dari mereka sendiri dan tidak lepas begitu saja dengan adanya pengikutsertaan di program kerja kami. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan proporsi waktu antara kuliah maupun dengan organisasi. Nah, kalau saya sendiri
saya melihat prioritas. Nah, dalam hal ini prioritasnya adalah mana yang sekiranya bisa, yang sekiranya penting dulu gitu. Mungkin ya, oke, kuliah juga penting dan organisasi menurut saya juga penting karena saya bertanggung jawab di dalamnya, baik kuliah ataupun organisasi. Nah, tapi untuk saya sendiri, saya melihat bagaimana sih pentingnya, urgentnya salah satu dua hal tersebut. Misal kuliah, mungkin ada ujian atau apapun ya, saya lebih ke mementingkan yang kuliah terlebih dahulu. Nah, untuk organisasi sama, melihat urgentnya bagaimana itu pentingnya dua hal tersebut dan menjadikan prioritas mana yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu. Intinya kembali ke manajemen waktu. Bagaimana kita bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dahulu hingga yang sekiranya bisa ditinggalkah atau bagaimana lah gitu. Ya, oke. Terkait menyikapi bagaimana perbedaan budaya atau watak dari masing-masing anggota, bagaimana dan caranya biar kita tetap menyatukan visi misi kita. Oke. Kalau hal itu sebenarnya wajar sekali di dalam sebuah organisasi karena memang kita dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga tentu adanya perbedaan dari masing-masing anggota. Nah, bagaimana saya mencegah hal tersebut? Nah, kembali ke tujuan awal sebuah organisasi di mana kita memiliki satu tujuan. Ya, satu tujuan itu ya kita harus bekerja bareng gitu. Kita harus bekerja bareng bagaimana kita bisa mencapai satu tujuan organisasi tersebut. Adanya perbedaan atau seperti perbedaan pendapat, nah oke, itu hal yang sangat diperbolehkan. Misal si A berpendapat ini, si B dengan ini, nah itu merupakan hal yang sangat wajar. Nah, dari perbedaan tersebut, maka terciptalah banyak sekali atau pandangan dari masing-masing anggota yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan satu keputusan. Nah, dari perbedaan tersebut, tentu perlu adanya kesadaran dari masing-masing anggota, di mana pandangan-pandangan tersebut itu sebenarnya tidak selalu benar dari masing-masing mereka, namun dari adanya pandangan atau sikap-sikap tersebut, ya kita bisa menyatukan dengan dasar tujuan dari himpunan organisasi tersebut. Seperti itu. Apa sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, kalau dijawab ini menurut saya sendiri ya, sikap yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antara adalah yang pertama sifat terbuka. Nah, terbuka ini adalah maksudnya kita menerima segala apapun keluh kesah, masukan ataupun kritik dari para anggota. Nah, sehingga kita jangan sampai merasa tertutup dengan mereka. Kita terima aja apa yang mereka dapat selama di organisasi kita. Dan tentunya dari hal tersebut kita bisa memberikan solusi ataupun masukan lah kepada anggota kita dengan adanya masalah-masalah tersebut. Itu yang kedua adalah sikap menanamkan kekeluargaan. Nah, jangan sampai kita ada rasa membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Mungkin kadang ada seorang pemimpin yang membedakan antara satu dan yang lain. Nah, tapi untuk sikap tersebut itu jangan sampai diterapkan karena memang ya kita adalah satu organisasi gitu. Kita satu organisasi, kita satu himpunan gitu. Jadi kita memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama sehingga bisa membawa semua anggota terlibat untuk mencapai tujuan itu. Kemudian adalah yang utama itu ya sikap tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dalam hal ini adalah segala apapun yang ada di himpunan atau yang di organisasi kita pimpin, tentunya rasa tanggung jawab itu sangat diperlukan. Karena tanggung jawab itu kita harus benar-benar menerima resiko ataupun apapun yang ada sehingga kita bisa tahu tentang segala apapun yang terjadi di sebuah organisasi kita sendiri. Tanggung jawab di sini adalah segala masalah ataupun tantangan yang ada di sebuah himpunan, baik dalam menjalankan program kerja ataupun menjalankan apapun lah dalam keseharian, mungkin keanggotaan atau apapun, kita harus tanggung jawab hingga kita bisa membantu mereka ataupun kita bisa
membackup mereka selagi mereka membutuhkan kita, sehingga mereka bisa sehingga mereka bisa gitu, mereka bisa dengan adanya tanggung jawab dari atasan sendiri, terutama seorang pemimpin itu harus bisa membawa perubahan kepada anggota-anggotanya, terutama dalam sebuah organisasi. Dan dalam menjalankan program kerja pun tidak selalu anggota yang harus bekerja, tetapi dari atasan sendiri kayak seorang pemimpin juga harus bisa terlibat di dalamnya, sehingga mereka merasa dirangkul ataupun merasa diajak gitu oleh kita, sehingga mereka bisa bekerja mungkin bisa dengan maksimal, ataupun usaha yang mereka lakukan bisa lebih baik lagi gitu. Baik, untuk menyikapi anggota yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan aturan-aturan dari organisasi, atau bisa dibilang itu mereka menyimpang ya. Nah, bagaimana menyikapi? Nah, dalam himpunan mahasiswa manajemen sendiri atau Himama, kita juga memiliki aturan atau SOP bagaimana jika sudah mengikuti sebuah organisasi. Jika mereka menyimpang, nah nanti adanya komunikasi terutama dari anggota sendiri kepada kepala bidang, atau kalau di kami itu namanya manajer divisi. Nah, untuk prosedurnya seperti itu. Jadi dari keanggotaan sendiri, jika ada yang benar-benar mereka tidak sesuai dengan aturan, mereka ngobrol dulu nih, sebenarnya apa yang membuat dia itu menyimpang dari aturan-aturan yang ada di organisasi. Mereka ngobrol dulu nih, bagaimana masalahnya dengan kabid atau kepala bidang, atau bisa dibilang manajer yang ada di Himama. Nah, jika dengan adanya komunikasi tersebut, anggota tersebut masih menyimpang atau masih tetap keluar dari aturan-aturan yang ada di organisasi, nah baru dari yang tersebut diajak oleh atasan, yaitu ketua dari lembaga sendiri atau ketua dari himpunan sendiri, untuk menangani kenapa sih bisa keluar dari aturan-aturan yang ada di himpunan. Nah, itulah yang sebenarnya sikap yang harus dilakukan adalah berbicara ya. Kita ngobrol santai saja dengan orang tersebut. Sebenarnya kenapa bisa lepas dari adanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Dalam himpunan kita sendiri ada namanya sistem surat peringatan, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada SP1, SP2, dan SP3. Dan masing-masing SP itu memiliki tahapan masing-masing. Jika memang dari anggota tersebut terus untuk menyimpang dari organisasi, ya tentu sikap saya adalah sebagai seorang pemimpin, yaitu mungkin mengeluarkan dengan tidak, bisa dibilang tidak sopan ya. Iya. Mengeluarkan dengan agar dia tidak gabung lagi di himpunan kami. Baik, untuk menciptakan komunikasi agar dirasakan rasa kekeluargaan adalah saya menerapkan sistem ada waktunya kita serius, ada waktunya kita santai atau bisa bercanda. Nah, dalam sebuah rapat biasanya saya tidak selalu mengedepankan sikap serius untuk mengikuti rapat, tapi kita juga kadang diselingi dengan ngobrol santai ataupun sharing-sharing bareng gitu, sehingga mereka itu tidak terlalu tegang dengan apa pembahasan yang ada di rapat. Dan mereka dengan hal itu pun mereka tidak hanya merasa ikut organisasi saja, tapi mereka juga merasakan kekeluargaan yang ada dengan adanya kita sharing, ngobrol bareng ataupun bercanda-bercanda yang sering kita lakukan di rapat ataupun di forum luar rapat. Nah, itu menurut saya komunikasi tersebutlah yang bisa membuat rasa kekeluargaan itu tercipta. Seperti tadi ada yang saya bilang, bahwa seorang pemimpin harus terbuka menerima keluh kesah ataupun cerita ataupun masukan ataupun kritik dari anggota, sehingga mereka merasa nyaman dengan adanya kebebasan berpendapat ataupun mereka bebas untuk bisa mengobrol, tidak hanya dengan temannya tetapi juga mereka bisa dengan atasannya, seperti itu. Baik, pertanyaannya, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, kalau menurut saya sendiri, pemimpin adalah
seorang yang dibentuk. Nah, kenapa seperti itu? Jadi pemimpin itu memang dibentuk dari awal-awal kita belajar, dari awal kita banyak sekali mengetahui berbagai masalah yang mungkin fatal. Nah, dari situlah kita paham bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Dari penyelesaian masalah tersebut, kita tahu bagaimana cara-caranya agar kita bisa memimpin dengan adanya tantangan-tantangan seperti itu. Kita bisa tahu tantangan-tantangan apa saja yang mungkin terjadi selama ada di sebuah organisasi. Sehingga dengan pemimpin itu kita bertahap ya, dari belajar, kemudian kita mulai paham, dan sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin itu kita benar-benar dibentuk, bukan dilahirkan. Oke, pesan untuk ketua Himama yang baru atau yang sekarang menjabat. Nah, pesan saya adalah tetap berpegang teguh kepada tujuan Himama itu sendiri. Kita harus bisa membawa seluruh anggota ataupun pengurus yang ada di Himama agar bisa menciptakan satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan seluruh program kerja ataupun visi misi yang ada di Himama. Dan itu merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi. Kemudian pesan saya selanjutnya adalah tetap terus menerapkan sistem kekeluargaan. Nah, dari adanya asas kekeluargaan itu tentu bisa membuat seluruh anggota ataupun pengurus yang ada di Himama itu mereka bisa menjadi nyaman atau betah selagi mereka mengikuti Himama. Gitu aja sih dari pesan aku untuk ketua Himama yang baru. Baik, berbicara tentang benefit yang kita dapat selama ikuti organisasi adalah yang pertama pengalaman. Ya, tentu pengalaman. Kenapa? Memang saya banyak sekali mendapatkan pengalaman yang ada di Himama, terutama dalam menyelesaikan masalah dan bekerja dalam tim. Karena bekerja dalam tim itu merupakan sebuah hal yang sangat utama di dalam sebuah organisasi. Kemudian pengalaman-pengalaman yang kita dapat di dalam sebuah organisasi, nah itu bisa membawa kita untuk belajar bagaimana mendapatkan sesuatu yang ada sebelumnya dan bisa kita terapkan di masa depan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya relasi. Nah, dengan mengikuti organisasi atau himpunan, saya bisa kenal dengan banyak orang, tidak hanya teman saya sedaerah sendiri, tapi saya benar-benar kenal dengan teman-teman dari berbagai daerah dengan watak-watak mereka yang sangat berbeda. Nah, dan itu relasi-relasi tersebut tentunya bisa membawa kita setelah pasca mengikuti organisasi, kita bisa mungkin kadang kita membutuhkan bantuan. Nah, kita tidak hanya bisa meminta tolong kepada teman-teman bisa dibilang teman-teman akrab kita aja, tapi kita bisa meminta tolong kepada teman-teman yang mungkin sudah kita akrab kenal di himpunan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita akrab juga dengan atasan atau program studi. Yang saya rasa sendiri adalah saya merasakan akrab atau kenal dengan staf-staf yang ada di program studi manajemen, sehingga dengan itu kita bisa mudah mendapatkan berbagai informasi yang ada di program studi untuk bisa kita ketahui. Mungkin itu sih yang keuntungan yang saya dapat, yang paling saya rasakan selama saya mengikuti organisasi. Himama dahsyat luar biasa, Allahu Akbar.